kita bahas pada hari ini di grup Rocks ya, atau lokakarya tapi lokusnya di kelas gitu ya. Jadi practical action research atau penelitian tindakan kelas itu juga ada lokakaryanya. Jadi lokakarya itu apa sih? Atau di sini bahasanya adalah sharing research ya, atau berbagi pencarian. Jadi hasil tindakan yang sudah dilaksanakan ya oleh guru sebagai peneliti dan peserta didik atau siswa bersama-sama dengan siswa lainnya, itu kemudian kalau ada beberapa hal yang memang masih dibingungkan ya, masih bingung, masih kurang dimengerti, ini bisa diselesaikan melalui group work atau kerja tim ya, atau membentuk tim, membentuk kelompok, dibagi beberapa kelompok umpamanya, antara satu kelompok dengan kelompok lain itu punya tugas saling sharing informasi. Ya, ketepatan pada praktik PTK ini itu mengenai tentang evaluasi penggunaan internet. Jadi ketika satu siswa itu sudah mampu mengevaluasi website mana yang memang memberikan informasi yang kredibel dan mana yang tidak memberikan informasi, mana yang memberikan informasi tidak kredibel, gitu ya. Jadi mungkin dari beberapa siswa sudah menemukan trik atau cara menentukan website atau situs-situs yang memberikan informasi yang sesuai dengan fakta. Kemudian juga ada siswa yang sudah tahu tentang informannya siapa sih yang membicarakan tentang itu. Ya, contohnya tadi di situs tersebut ada yang mengulas tentang dampak penggunaan media sosial umpamanya. Apakah yang menyampaikan itu adalah orang yang ahli di bidang itu apa tidak? Nah, ini juga bisa nanti berbagi. Nah, dari pengetahuan satu siswa dengan siswa lain mengenai bagaimana teknik atau cara mengevaluasi penggunaan internet, situs-situs apa saja yang bagus, yang baik, yang memberikan informasi yang valid, dan narasumbernya juga sesuai dengan keilmuan expert ya, dan indikator lainnya. Kemudian siswa ini berbagi dengan siswa lainnya dalam kelompok tersebut, gitu ya. Umpamanya dibagi 3 kelompok ya. Jadi kelompok ini membahas tentang umpamanya satu kelompoknya ada 5 ya, ada 5 ya, kelompok 1 5, kelompok 2 5, kelompok 3 4 anak gitu. Ini 5 anak ini dalam satu kelompok itu membicarakan ya bagaimana cara mengevaluasi situs-situs informasi ya, situsnya, informasinya dan sebagainya terkait dengan penyeleksian situs yang memang memberikan informasi yang kredibel. Juga informasi lainnya ya. Harus informannya juga harus expert, harus ahli di bidang itu ya. Nah, setelah nanti setiap setiap siswa ini sudah mampu untuk mengevaluasi di kelompoknya masing-masing, mengevaluasi situs-situs mana, informasi apa yang memang sesuai dengan penyampaiannya ya, yang menyampaikan itu adalah expert umpamanya. Nah, maka di mix lagi satu kelompok itu, kemudian umpamanya kelompok 1 elemen atau siswa yang ada di kelompok 1 kemudian digabung dengan kelompok 2 ya, kelompok 2 digabung dengan kelompok 3 terus ya, sehingga semuanya dapat mendengar informasi tentang situs-situs mana yang kredibel dan mana yang tidak kredibel, serta informasi mana yang disampaikan oleh expert, oleh ahli, dan situs mana yang tidak disampaikan oleh expert. Nah, itu. Oke, dalam hal ini peneliti PTK atau guru sebagai peneliti
penelitian tindakan kelas dalam proses sharing riset ini, ya menyampaikan seperti ini. Evaluating internet site is hard, ya, time consuming and often frustrating for beginner. Ya, mengevaluasi situs internet itu merupakan pekerjaan yang sangat berat, ya. Ya, waktunya juga memakan waktu banyak dan juga biasanya banyak frustasi memulainya. Karena apa? Banyak sekali situs-situs yang ada. Mana yang mau diseleksi? Ya, jadi ya tentu ini membutuhkan kerja keras, ya, waktu yang cukup lama dan juga mengalami kebingungan dalam pelaksanaannya. The teaching team divided student into group of 2. Ya, kebetulan dalam proses sharing ini guru sebagai peneliti PTK membagi siswa menjadi 2 kelompok grup, ya. The paired student become peer evaluation partner who works through the site evaluation process together and learn from each other. Nah, siswa, ya, melakukan peer evaluation, ya, tadi, ya, satu siswa dengan siswa lainnya di kelompok itu melakukan peer evaluation. Jadi ngobrol-ngobrol aja, kamu situs kamu apa situsnya? Oh, www education child of education umpamanya .com. Oh, kalau satu saya itu adalah situs yang the teaching of the evaluation of teaching. Oh, jadi satu siswa dengan siswa lainnya melakukan peer evaluation, ya. Jadikan partner untuk saling memberikan informasi, ya, dan mengevaluasi secara bersama-sama tentang situs yang dikunjungi, ya, dan diinformasikan kepada siswa lainnya. The teaching team change the group dynamic after 2 site evaluation. Setelah itu nanti antara satu siswa di grup itu dipindahkan ke grup lain, ya, dengan tujuan agar siswa yang sudah tahu memberitahu yang belum tahu, siswa yang belum tahu dapat mengetahuinya. Nah, begitu. Dalam proses ini guru harus selalu memantau, melihat, membimbing, ya, agar proses peer evaluation itu betul-betul berjalan secara maksimal. Nah, before starting the evaluation process for each website, the teaching team give us specific teaching prompts such as, you need to know about both sides of the cloning issues for your research. Sebelum memulai proses evaluasi untuk website yang lainnya, dalam proses pembelajaran yang berbentuk tim ini, ya, diberikan sebuah spesifikasi pembelajaran, ya, yang fokus pada website tertentu umpamanya. Contohnya, kamu membutuhkan pengetahuan, kamu harus tahu tentang bagaimana situs ini bisa di-cloning, ya, tentang isu-isu untuk pencarian situs lainnya. Jadi contohnya begini, ada situs yang memang sudah baik, sudah bagus. Nah, bagaimana nih ciri-ciri situs yang sudah bagus ini bisa diterapkan untuk mencari situs lainnya. Nah, itu siswa itu harus bisa mengevaluasi, mendeteksi, memahami situs yang baik, ya, situs yang kredibel. Indikatornya apa saja? Nah, nanti dari indikator ini nanti siswa mampu mencari situs lain yang indikatornya sama. Sehingga cara untuk mencari situs, untuk mengunjungi situs satu dengan situs lainnya itu sudah bisa diprediksi, bisa dijelaskan untuk mencari situs yang kredibel lainnya. Nah, oleh karena itu maka siswa harus mampu mengcloning instrumen, ya. Would this site be a good choice? Situs mana yang menurut kamu baik untuk dipilih? Nah, itu, ya. Ya, karena dia sudah mengcloning, sudah mampu menganalisa indikator-indikator yang ada. Such as question was extremely important where bias could factor into the decision to use or reject a website.
Nah, pertanyaan berikutnya yang secara tegas ya dan penting, bagaimana bias faktor itu bisa kemudian diputuskan. Apakah situs itu bisa digunakan atau di reject, dibatalkan. Nah, dari proses instrumen yang akan di-cloning itu ya, umpamanya mengcloning situs yang baik instrumennya, ternyata ketika mengunjungi situs lain, situs itu tidak memiliki ciri-ciri atau indikator situs-situs yang memiliki kredibilitas tinggi. Ya maka tentu siswa bisa memilih antara memakai situs tersebut atau merejectnya atau mengganti dengan situs lain. Nah, seterusnya, after each group complete one website evaluation checklist, the entire class review and process and the finding of each group. Setelah grup lain memberikan informasi secara sempurna tentang satu website yang dievaluasi, ya, maka selanjutnya adalah mereview ya proses-proses dan penemuan-penemuan pada grup lain. Ya, jadi ya tadi. Jadi karena grup 1 tadi pindah ke grup 2, grup 2 pindah ke grup 3 terus, jadi saling memberikan informasi, saling mengevaluasi. Terkait dengan penemuan-penemuan satu situs ke situs lainnya. Student demonstrates where they look to find information and discuss their decision making process for using or rejecting a site. Siswa dapat mendemonstrasikan, memaparkan, menjelaskan di mana mereka menempatkan, ya, bisa melihat di mana mereka melihat dan menemukan informasi serta mendiskusikan keputusan-keputusannya dalam proses diskusi untuk digunakan atau tidak digunakan. Jadi ya terus debat ya antara satu siswa dengan siswa lainnya melakukan perdebatan terkait dengan situs itu. Apakah situs itu memang memiliki ciri-ciri yang kredibel apa tidak? Kalau enggak ya jangan dipakai. Kalau memiliki ya tentu dipakai. Initially, students were frustrated with the process as called vision from their journal entries and from their in-class comment. Intinya bahwa siswa ini pada awalnya memang dia prosesnya mengalami frustasi ya sebagai bentuk bagaimana dia mencari jurnal-jurnal yang kemudian di entry di data dan mereka memberikan komentar-komentar ya tujuannya biar menemukan situs-situs yang betul-betul kredibel. They want everything they were looking for to be easy to find. They question why sites were not all created the same, yeah, and why were no required areas on website that would make looking up information easier. Mereka para siswa mencari ya segala sesuatu yang mereka cari untuk mempermudah penemuan mereka. Mereka menanyakan situs mana yang memang tidak semuanya dibuat dengan sama. Dan juga mereka menanyakan kenapa yang ada pada area di situs itu that will make looking up information easier. Dapat dicari dengan informasinya dengan mudah. After gathering all the information, the student also had great difficulty analyzing and all data and making their own judgment on the sites, a critical part of the process. Setelah siswa memperoleh seluruh informasi, ya kemudian siswa juga melakukan analisis secara tajam ya, terhadap semua data dan membuat pembenaran pada situs tersebut. Nah, ini merupakan bagian dari kritis ya atau evaluasi dalam prosesnya. Nah, jadi begitu.
Jadi situsnya betul-betul dianalisa. A student continued to evaluate more sites. The teaching team saw a glimmer of understanding as many of the students delved deeper into website, questioning more of what they found. We also noticed, however, that if a site had information that students wanted, they choose to ignore clear signal that the site was inappropriate for research. Sebagai siswa melanjutkan pada evaluasi situs lagi ya. Siswa terus mencari situs-situs lagi untuk memperdalam apakah situs-situs ini memang kredibel apa tidak. Dalam tim pembelajaran ya mereka juga menyatakan ya bahwa mereka sudah mengetahui banyak siswa-siswa lain, mendalami tentang website. Nah, questioning more of the phone, menanyakan juga perihal tentang indikator-indikator yang merupakan website kredibel. We also know that kita juga mencatat ya, setiap situs-situs yang memberikan informasi kepada siswa ya. Mereka memilih untuk menyelesaikan sinyal-sinyal situs-situs ya, atau situs-situs yang mereka kunjungi untuk dibandingkan antara satu situs dengan situs lainnya. Nah itu group works atau bisa dikatakan sebagai lokakarya atau sharing hasil tindakan. Yang kelima, tahap selanjutnya. Oke, saya ingin minta bantuan bacaannya Auzi, coba Auzi. Step 5, introducing student to database on the internet. Jadi ya baca aja sampai sini ya. Oke. Kemudian terjemahkan dan maksudnya apa itu. Bismillahirrahmanirrahim. The teaching them also made students aware that not all material on the internet is unreliable and discuss the database processed by libraries and institutions that are credible for research purpose. Kelompok yang tadi ya Pak, yang group work itu mengajari mereka atau membuat mereka lebih berhati-hati bahwa semua situs yang di internet itu tidak semuanya reliable, terus juga tidak semuanya kredibel untuk and discuss the database processed by libraries. Ya intinya itu Pak yang Auzi pahami ya. We talk to the students about the purpose of database and the evaluation process that goes into this publication. Lalu kita berbicara dengan kita berdiskusi dengan murid-murid tentang purpose of database. Purpose itu tujuan dari database dan proses evaluasi yang akhirnya menjadi publikasi. Ya, Pak. Okay. Next, the information in the students' journal suggests that they found database to be more difficult to use than a search engine on the internet, but easier than looking up magazines in the Reader's Guide to Periodical Literature. Informasi yang ada pada jurnal murid-murid akhirnya membuat mereka menemukan database yang lebih sulit untuk digunakan daripada mencari di internet, tetapi lebih mudah daripada mencari di majalah menurut Reader's Guide to Periodical Literature.
Lalu the students questions why we did not tell them about the usefulness of the database earlier. Lalu murid-murid tuh bertanya, kenapa sih kita tuh nggak ngasih tahu mereka tentang ketidak apa ya, usefulness tuh kayak tidak terpakai gitu ya Pak? Ya. Kayak disfungsi gitu ya? Hmm. Tidak gunaannya database lebih awal gitu. We respond that they were so engrossed in the internet that they would not have given something that seemed harder to use a second glance. Wah, ini paragraf ini kurang paham nih Pak. Engrossed. Ya, siswa tadi kan ini bagaimana siswa bisa memilih database dari internet ya, database ini masalah database. Nah, para siswa ini menanyakan bagaimana cara dia bisa tentang ketidakmampuan mereka menggunakan database secara mudah. Ya, kita merespon tentang hal itu bahwa internet ya, internet, bahwa penggunaan internet atau menyeleksi database internet itu tentang bagaimana mereka yang tidak mampu untuk memberikan sesuatu yang bisa digunakan ya selanjutnya. Artinya amat sangat susah untuk membuat database agar bisa digunakan untuk selanjutnya. Nah, banyak siswa yang menyetujui tentang asumsi-asumsi mereka bahwa asumsinya adalah benar. Mereka juga menyetujui bahwa pembelajaran bagaimana bisa dievaluasi informasi-informasi yang ada di internet untuk menjelaskan bagaimana pencarian mereka selanjutnya. Nah, jadi di sini database-nya juga perlu diinikan ya, supaya siswa dapat memahami dan memilah dan memilih situs-situs mana yang memang memberikan database yang kredibel ya. Oke, selanjutnya step 6, applying the unit to real research. Menerapkan unit ya hasil pencarian internet para siswa. The teaching team give each student a geography research topic along with the rubric listing the requirement for both the geography class and the computer class. Dalam pembelajaran tim itu ya, diberikan kepada siswa lain, yaitu sebuah geografi, penelitian atau pencarian geografi yang topik geografi tentang apa yang didengarkan ya oleh mereka untuk kemudian dari unsur geografi, kelas geografi ini dan kelas komputer ini bisa dilaksanakan. Jadi, umpamanya memilih dua kelas ya, kelas geografi dan kelas komputer. Di mana kelas geografi dan komputer ini juga dalam prosesnya harus dapat memahami ya penggunaan internet yang mengevaluasi internet. Oke, lanjutkan. Masih Cici, silakan, nggak apa-apa. Auzi. Yang ini Pak, yang di stabiloin. Ya. Students could use library research. Siswa bisa menggunakan pencarian di perpus gitu ya Pak, atau internet research, pencarian di internet, or sumber internet ya. Sumber internet, or their geography textbook to complete the research project, atau bisa juga dengan menggunakan buku geografi mereka untuk melengkapi proyek penelitian mereka. However, they had to evaluate at least 5 internet sites and find 2 credible sites to include in the research project. To use an internet site in their paper, they had to critically evaluate it and explain why they choose the site as being usable for research purpose. Oke,
Mau bagaimanapun juga mereka harus mengevaluasi setidaknya 5 situs internet dan menemukan 2 situs yang kredibel to include in the research project untuk memasukkan pada proyek penelitian mereka. To use an internet site in jadi ketika mereka menggunakan situs internet di paper mereka, mereka harus mengkritik dan mengevaluasi situs tersebut dan menjelaskan mengapa mereka menggunakan situs tersebut untuk penelitian mereka, tujuan penelitian mereka. Udah, Pak. Oke, jadi siswa ini dengan menggunakan sumber-sumber pustaka dan sumber internet, ya, atau textbook geografi untuk melengkapi pencarian mereka, ya, bagaimanapun mereka ini mampu mengevaluasi 5 situs internet umpamanya dan juga menemukan 2 yang kredibel dari 5 tersebut. Jadi ketika ada 5 situs kemudian mereka mampu menyeleksi 2 situs yang kredibel itu udah bagus. Artinya mereka bisa membedakan dari 5 situs itu bahwa 2 situsnya adalah situs yang memang bisa dipercaya. Ya. Nah, proses untuk menggunakan internet, ya, untuk menggunakan situs internet, ya, yang digunakan secara menggunakan metode critical mengevaluasi, ya, kemudian menjelaskan bagaimana mereka memilih situs tersebut dan juga membuat Suaranya ini Pak Amir. Siapa? Kang Amir. Amir, bentar. Amir namanya siapa di sininya? Muhammad Amiruddin. Oh, ini ya. Oke. Tadi sampai mana? Oke, ini ya. Untuk menggunakan situs internet mereka dalam paper atau lembar kerja mereka yang merupakan hasil dari evaluasi pengguna internet, mereka mengeksplain, ya, menjelaskan bagaimana mereka memilih situs dan membuat suatu keputusan untuk tujuan pencarian mereka. Jadi bikin, ya, satu paper yang mereka catat, ya, para siswa catat mana situs-situs mana yang memang layak untuk dikunjungi, ya, mana yang tidak layak sesuai dengan ciri-ciri atau indikator-indikator yang mereka pahami. Nah, initially students still question their abilities to critical evaluation sites. Bahwa intinya siswa ini selalu memberikan pertanyaan tentang kemampuan mereka untuk mengevaluasi situs internet. Kemudian jurnal-jurnal mereka dan juga mereka di kelas diskusi untuk menampilkan terkait dengan kesulitan-kesulitan mereka ketika mereka membentuk tim pembelajaran yang tidak bisa dapat menjawab kata kunci, ya, untuk situs-situs yang mereka seleksi untuk digunakan. Nah, prosesnya dijelaskan untuk kesulitan-kesulitannya, ya, supaya nanti siswa lain mampu membaca, menganalisa bagaimana cara menyeleksi situs yang kredibel. Later, the majority of students applied much time and efforts, and they asked many questions about site they wanted to use. They question themselves and the teachers more than they found a site that had the information they were looking for, but that had questionable evaluation areas. Pertanyaan mereka dan juga
guru itu berkait dengan bagaimana cara mereka menemukan situs dan menyerap informasi yang mereka cari, tetapi juga menanyakan bagaimana area-area evaluasi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh siswa lain. This process so that they know what they found was probably not quality material, but they desperately wanted someone to say that was acceptable to use to they would have their results. Di proses ini mereka menampilkan apa yang mereka ketahui tentang temuan-temuan yang secara probabilitas probably secara acak tidak menampilkan kualitas materi, tetapi mereka juga mencari seseorang untuk mereka tanyakan atau mereka katakan untuk apakah diterima untuk digunakan sebagai sumber referensi atau sumber mencari internet atau tidak. Gitu. Nah nanti di sini proses work time ini dari proses 5 dan 6 ini betul-betul guru sebagai penelitian tindakan kelas memfasilitasi siswa agar mereka mampu mengevaluasi dirinya untuk mencari situs-situs mana yang memang kredibel. Dan siswa yang sudah mampu mendeteksi situs-situs mana yang sudah kredibel dan mana yang tidak kredibel, itu agar dia bisa sharing, bisa memberikan informasi kepada temannya untuk sama-sama mencari hal demikian terkait dengan pencarian di situs-situs internet. Nah itu. Nah kemudian nanti selanjutnya akan ada hasil dari deskripsi dan analisis. Kita bahas pertemuan berikutnya. Oke, sekarang saya buka pertanyaan untuk para mahasiswa, silakan. Barangkali dalam proses work time atau istilahnya group works, silakan, dipersilahkan. Tidak ada ya? Oh, masih ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan saja ini. Proses grup work ini nggak ada. Auzi, Nita, Muhammad Amiruddin, Akbar, Cici, Siti Nurjana. Sudah paham ya? Jadi nanti lebih pasnya ini kan kita menelaah dulu hasil PTK orang lain. Nanti kita praktek langsung di pertemuan berikutnya. Kalau nggak salah nanti setelah UTS kita sudah mulai praktek. Kita langsung saja contoh praktek menulis PTK dari tahap ke tahap sampai selesai. Sehingga nanti pas UAS kalian harus membuat simulasi PTK sesuai dengan format ini nanti ya. Oke, itu saja. Kalau nggak ada, saya kira cukup ya, tinggal dipelajari lagi. Dan oke, kalau begitu kita tutup pertemuan hari ini. Kisi-kisi untuk UTS nanti saya sampaikan. Oke, syukran kasiron, thank you very much. And then let's cross our program this afternoon by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.